Berdasarkan permintaan kakak untuk belajar tentang kalkulus, right? We want to learn about calculus, right? So I want to Yes. summarize based on what I understand, based on what I learned before when I was in undergrad, and yeah, let Mhm. me try to explain based on my experience. And yeah, disclaimer, we learn together because as I told before, matematika sama dengan bahasa Inggris. Kalau kita tidak buka lagi, pasti akan lupa. Apalagi rumusnya terlalu banyak. Ya, before we learn more about, we learn deeper about calculus. Ya, kita harus tahu dulu apa sih yang dibahas tentang kalkulus itu. Makanya saya di sini saya mencoba untuk membuat peta konsep karena apa ya, sebagian orang melihat bahwa kalkulus itu sangat sulit. Iya, saya mengaku itu karena apa namanya? Rumusnya sangat banyak dan itu ada tingkatannya. Rumusnya sangat banyak dan itu ada tingkatannya. Kalau kita belum tahu ini, kita tidak bisa lompat ke sini. Jadi itu apa ya? Serentetan materi yang kita harus tahu sebelumnya sebelum masuk ke kalkulus itu. Makanya ketika orang belum tahu yang basicnya tentang perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus dia naik lagi ke yang lebih tinggi perpangkatan lagi, terus dia naik lagi ke di dalam matematika ada namanya fungsi, limit, dan lain sebagainya, itu akan melihatnya sebagai hal yang sulit. Karena mereka belum lihat materi yang apa ya, seperti kita mau mendaki gunung ya, kita harus siap fisik dulu. Kalau kita dipaksa saja misalnya fisiknya tidak kuat dan dipaksa untuk hiking tidak bisa. Ya, jadi di sini saya mau apa ya, bilang di kalkulus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu disebut dengan kalkulus diferensial, terus yang kedua itu kalkulus integral. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalkulus diferensial, kalkulus integral? Kalau kalkulus diferensial itu menghitung tentang percepatan, apa ya, kecepatan tentang perubahan suatu benda. Itu kalau yang bagian kalkulus ini. Nah, integral ini kayak menghitung volume, menghitung luas suatu benda. Contohnya seperti apa ya? Luas persegi panjang, luas dari suatu permukaan meja dan lain sebagainya. Nah, kalau integral ini apa ya? Kalau kita mau pelajari integral, materi prasyaratnya adalah harus memahami kalkulus diferensial ini. Jadi ada tingkatannya. Kalau langsung lihat integral, kalkulus integral, kita langsung bingung menurut saya. Nah, em, kita fokus yang bagian pertama yang kalkulus diferensial. Nah, kalkulus diferensial ini apa ya, syarat utama yang harus kita pelajari, kita harus mengerti tentang limit. Limit dan grafik di dalamnya. Kalau kita belajar limit pasti ada grafik. Nah, sebelum kita memahami tentang materi limit, namanya juga ada kemiringan. Terus sebelum kita belajar tentang yang kemiringan, grafik dan lain sebagainya ini, kita harus belajar tentang fungsi. Nah, sebelum kita belajar tentang fungsi, kita harus belajar tentang aljabar. Sorry. Nah, aljabar ini adalah dasarnya matematika tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Ini adalah basic dari matematika. So, apa ya? Ini kayak bertingkat begitu. Kalau harus apa ya? Kalau mau memahami diferensial, kalkulus diferensial, kita harus belajar tentang limit. Nanti kita akan belajar lebih mengerucut lagi tentang limit. Nah, sebelum belajar tentang limit, harus belajar tentang fungsi. Sebelum itu namanya ada fungsi, di dalamnya ada fungsi X, ya, bisa juga fungsi eksponen, ada juga fungsi komposisi dan lain sebagainya. Dan sebelum memahami tentang fungsi, harus belajar tentang aljabar. Jadi kayak apa ya? Berurutan begitu. Kita tidak bisa langsung apa ya? Langsung kalkulus diferensial karena kalau langsung di sana itu akan banyak sekali rumus dan ya kita harus apa ya? Belajarnya per tingkat. May we continue? Yes, please. Wait. Ya, em, ya, kenapa kita harus belajar tentang materi prasyarat? Karena ya saya sudah apa ya, mengingatkan kembali apa ya, menyebutkan bahwa itu penting untuk kita tidak loncat saja supaya membantu kita memahami materinya. Dan ya, itu untuk membantu kita untuk bisa memahami materinya ketika masuk ke materi kalkulus.
Nah, materi kalkulus itu yang bagian diferensial itu nama lainnya adalah turunan fungsi, namanya turunan. Oke. Nah, ya ini saya pikir ini sudah terlalu diulang-ulang ya. Kalkulus itu harus ada fungsi, ada aljabar, dan ada limit. Beberapa bulan lalu ya kakak hiking ke Mount Camelback ya. Yes. Ya, I think itu harus butuh fisik dulu ya, harus butuh mental, harus ya kita benar-benar siap untuk untuk bisa hiking ke Camelback Mountain ya ini sama hal juga dengan materi ini. Kita harus siap dulu fisiknya apa ya materi dasar itu yaitu fungsi, aljabar dan limit. Nah, itu tanpa materi prasyarat itu pasti akan sangat membingungkan. Ya, ini materi dasar matematika dari aljabar, naik ke fungsi, terus ke limit fungsi, baru kita belajar tentang kalkulus. Yang bagian diferensialnya, kalkulus diferensial, atau nama lain dalam matematika itu turunan. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama ini, yaitu aljabar dasar. Ini saya apa ya, mencantumkan beberapa sub di sini, yaitu yang pertama menyederhanakan ekspresi aljabar, kemudian faktorisasi dan distribusi, kemudian tentang menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ini contohnya sudah ada seperti yang ini. Kita pelan-pelan materinya saya mencari dan saya pikir yang saya sudah cantumkan di sini itu lebih simpel lagi. Ini disimulai nih. Oh, semulai ini ya, Kak? Maksudnya Sanda yang sebelumnya itu masih, you know, just words now, the number is coming. Oh ya, ya betul. The number is coming right now. So, wait. Ya. Saya buatnya di different slide. Ini yang pertama adalah aljabar, aljabar dasar, basicnya mathematics. Do you see the screen right now? Yes, I can see right. Aljabar dasar. Ya, aljabar dasar. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan aljabar. Mungkin kakak sudah pernah dengar tentang kata ini? Aljabar itu numbers, matematika. Yes. Betul. Jadi itu kayak ya Betul. betul berkaitan dengan matematika tentang numbers, angka, operation like apa tandanya tentang apa addition, apa penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian di dalamnya. Nah, itu apa ya? Suatu cara untuk mengekspresikan ide-ide matematika yang menggunakan di dalamnya dalam istilah matematika namanya variabel. Ada variabel, ada konstanta, koefisien dan operasi matematika. Nah, lebih mengerucut lagi, apa sih variabel itu? Nah, variabel itu adalah sebuah huruf yang mewakili nilai yang tidak diketahui atau nilai yang berubah. Istilah apa ya? Lebih sederhananya itu, variabel itu adalah dari huruf A sampai Z. Jadi mungkin kakak pernah lihat di soal-soal bilang 3x tambah 4y sama dengan 5z atau uh, 3z tambah 2y sama dengan 0 dan lain sebagainya. Nah, yang mengandung huruf itulah yang dikatakan dengan variabel. Oke, berarti variabel selalu tentang huruf, not Ya, number. betul, that's right. Variabel selalu tentang huruf. Contohnya ini, X, Y, Z. Pokoknya contohnya A sampai Z selalu tentang huruf. Nah, the next one is how about constant? Konstanta. Jadi ini istilah matematikanya saja. Kalau tadi variabel tentang huruf itu apa berbanding terbalik kalau konstanta itu berbicara tentang angka. Dari ya Oh, negatif, misalnya negatif tak hingga, negatif satu, nol, satu dan sampai tak hingga itu dikatakan konstanta. Konstanta adalah bilangan tetap dan dia tidak bisa berubah. Kalau dia sudah bilang dua, ya itu nilainya tetap dua. Tapi kalau variabel itu dia bisa berubah, kan X, Y berarti itu masih apa ya? Masih ngambang dan nilainya belum diketahui. jadi konstanta apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu konstanta? Yes. Oh, wow. Semua angka dalam matematika di dalam aljabar dikatakan konstanta. Ini istilahnya saja. Pokoknya angka.
variabel ada, pokoknya apa ini tes saya menuliskan banyak-banyak. Lebih mengingat sederhana, variabel itu tentang huruf A sampai Z. Kalau konstanta itu semua bilangan, semua ya semua angka. So ya, kalau apa ya bedanya angka dan huruf? Kalau angka cuma satu digit, kalau huruf itu lebih dari dua digit. Ya, ini sudah Hmm, contohnya. oke. Terus. Nah, sebelum kita masuk ke koefisien, tadi ada variabel, ya tadi ada variabel, ada konstanta, ada koefisien. Nah, sekarang kita masuk ke koefisien. Tapi sebelumnya itu kita harus belajar tentang ada suku. Nah, apa sih itu suku? Suku adalah gabungan dari angka dan variabel yang dikalikan dan dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, dalam suatu ekspresi aljabar, bisa terdapat satu suku atau lebih dari dua suku. Nah, contohnya, sorry ini saya mix bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke. Contohnya yang pertama ada 5Y. 5Y ini dikatakan satu suku. Terus yang kedua ini ada 5X tambah 3Y dikatakan dua suku. Karena yang suku yang pertama ada 5X dan suku yang kedua ada 3Y dipisahkan oleh tanda operasi tambah. Terus yang ketiga itu ada 3X kurang 7AB ditambah 2E. Jadi ini ada tiga suku. Bisa, Ya, ya. Dan operasi untuk tiga sukunya itu minus dan plusnya itu. yes, sesuai. Mhm. Nah, Ini baru apa tahu kalau itu istilahnya operasi ya. ya? Di dalam itu dalam aljabar itu namanya ekspresi aljabar. Nah, what is the algebra expression ya? Algebraic, the algebraic expression. It is like a mathematical statement that contains terms like numbers and variable and at least one operation like ya addition, subtraction, and perkalian dan pembagian. Nah, ini ada beberapa contoh ekspresi aljabar. Yang pertama itu ada X kuadrat, kemudian yang kedua itu ada 2Y kuadrat, dan yang ketiga ada 3X kuadrat minus 5. Ya. Kakak bisa mengikuti sampai sini? Do you have Ya, any question? kita mau bikin example yang lain. Misalnya kalau Yes. expression algebraic. Oke. Em, Misalnya um, at least one operation. So, like the first example, like A1. A1 is one variable. Yeah. A it's like one variable, Yeah. and Oh, konstantanya satu. Kalau jadi cuma satu, misalnya satu cuman A or X, itu pasti ada koefisiennya. Koefisiennya satu, jadi satu itu tidak perlu dituliskan. Yang dituliskan adalah angka 2 sampai seterusnya. why did you say it's coefficient, not constanta? Oke, koefisien nanti kita menjelaskan Oh yeah, lebih okay, dalam. yeah, yeah. Kita mengerucut ya. Karena apa ya? Konstanta apa? Just the numbers. Istilahnya Okay, bahasa kakak. Kalau okay. konstanta like one, two, three, it's just the number. And koefisien it's like 2x. Nah, dua ini adalah yang dua yang di sini adalah koefisiennya. Jadi angka yang bersamaan dengan satu variabel itu namanya koefisien. Oke, kalau kakak Hmm, masih ini, okay. that's a nice question. Let's continue to the coefficient. What is the meaning about coefficient? Jadi koefisien adalah angka yang mengalihkan variabel dalam suatu suku aljabar. Koefisien menunjukkan berapa kali variabel tersebut dapat dihitung atau dikalikan. For example, dalam suku 4x, 4 adalah koefisiennya dan x adalah variabelnya. Okay. Do you get my point? So coefficient is like a penggabungan antar variabel dan konstanta. Yes. Jadi kayak 3 times, timesnya itu kita misalkan dengan x,
Three itu adalah koefisiennya. Jadi berapa kali x-nya itu dijumlahkan ya, dikalikan sebanyak x. Hmm. Dan koefisien itu banyak kali itu tentang perkalian. Ya, jadi koefisien itu tentang perkalian. Jadi kayak ini 4x. Jadi 4x ini adalah 4 kali x. Mhm. Makanya yang empatnya ini adalah koefisien, x-nya yang variabel. Jadi pokoknya koefisien dan konstanta itu adalah angka. It's related to the numbers, but the difference is konstanta just the numbers. Koefisien ketika dia digabungkan dengan suatu variabel. Ketika digabungkan dengan suatu huruf. But I think ya itu sebagai pengingat tambahan saja. Jadi intinya bisa menyelesaikan suatu soal di dalamnya. Oke. Oh, sorry. The next example is minus 7AB. Jadi yang koefisien adalah minus 7 dan yang variabelnya adalah AB. Oke. The next example is dalam suku X saja, tanpa angka di depan berarti koefisiennya satu. Jadi Mhm. kalau cuman satu, cuman variabel saja yang ada, misalnya X, Y, ini berarti koefisiennya adalah satu. Jadi satu, satu dalam matematika itu tidak dituliskan. Tapi dia tetap ada nilainya, yaitu satu. Kalau dia cuma Y saja, ya koefisiennya adalah satu. Kalau dia cuma Z saja, koefisiennya adalah satu. Tapi satu tidak perlu dituliskan. Itu sudah otomatis tahu itu koefisiennya satu. Do you have any question? Hmm, um, minus 7ab. Minus 7AB. Oh yeah, this one. Yes. So it could be like even two variables. Yes. So maybe A, B, maybe sometimes in the questions, Hmm. A could be two and B could be three, for example. So seven, we can make like seven times two times three. Ya, jadi meskipun dia variabelnya ada dua, tetap koefisiennya cuma satu. Oh, Kecuali, kecuali dia ada tambah operasi lainnya adalah tambah dan kurang. Nah, itu baru dia berbeda suku. Jadi okay. kalau yang 7 minus 7 AB ini dia satu suku. Jadi koefisiennya untuk yang dua variabel ini koefisien adalah minus 7. Oke, Okay. another example like, wait. Minus 4 X, Y, Z. So what do you think about this? So that the coefficient is minus 9 and the variables are x, y, z. Yes. Nah, kecuali dia contoh, ya that's right, thank you. Kalau dia bilang begini, XY tambah 3 YZ. For ya, yang the first term, ya suku pertama itu ada minus 5XY Mhm. dan suku kedua ada 3YZ. So for the first term, what do you think about the coefficient? The coefficient could be minus 5 and the Yes. variables x, y. And then suku kedua, its coefficient is 3 and the variables is y and z. Z. Yes, that's right. Yeah, you got it. Yeah. I'm just, I have to prepare to the next level. Yeah, Kakak, you're amazing, Kakak. Thanks, Jingle. Yes, you're amazing. Kakak kayak I'm excited like wow, Thank you. smart. Thank you, Jesus. My teacher said I'm smart. Yes. Because I think like I just explained one time and then you got it. Oh, thank you. Thank you for saying that. Yeah, I feel that. Okay. The next question is yeah, this is practice test. The first one is 5x radical quadrat ya, radical 2 5x quadrat. What is the Is coefficient and what is the variable?
The coefficient could be 5 and the variable is x. Itu kuadrat square kalau saya salah kok. Ya, square bisa square. And ya, ada punya dua arti, artinya kuadrat dan pangkat dua. Oh, beda ya? Ya, kuadrat itu tergantung depends on the context. Hmm. Oh. Like di dalam luas, apa menghitung luas suatu benda itu namanya persegi. Mhm. Jadi itu persegi. Kalau menghitung luas, tapi pangkat Ya, dua berbeda. Bisa saja bukan persegi, bukan menghitung luas. ah no, di dalam luas itu namanya persegi. Like, oh ini luasnya 54 persegi panjang. Mhm. Kalau di dalam angka aljabar itu pangkat dua, namanya pangkat dua. Oke. Jadi, Jadi di sini yang pertama ini 5 betul, that's right. 5 is coefficient, x a variable, dan 5 ini adalah pangkat x pangkat 2 ini ya yang dua ini adalah pangkatnya. In English degree ya. I don't know. I have no idea. I'm sorry. Ya, So my that's the variable is x. yes. Pangkat dua. Ya, Oke. that's right. So, nomor dua, ya nomor dua. Coefficient minus 9 and variable is y. And number Yes. 3, 55 is the coefficient and x is the variable. Yes. You get it. Sudah, karena kakak sudah tahu jadi kita sudah selesai. Nomor satu agak membingungkan karena agak ini baru di pemandangan karena dia pangkat dua. Ya, ya, that's a good question. Lah, in aljabar nanti kita akan belajar tentang koefisien, kita akan belajar tentang konstanta, kita akan belajar tentang variabel dan ada degree, apa ya, pangkatnya, derajatnya ya. Derajatnya itu nanti bukan hanya dua saja, pangkat dua saja, tapi dia bisa lebih dari pangkat tiga, pangkat empat, pangkat lima, dan and so on. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ada istilahnya Hmm. namanya monomial. Now, what is monomial? It's like algebraic expression has one term. Apa ya? Ekspresi aljabar yang memiliki satu suku. Tadi kita sudah belajar tentang suku. The example is this one. Wow. Cuman istilahnya saja, tapi saya membuka supaya apa ya? Ya, so tentang ini supaya kakak apa ya? Ada bayangan tentang basisnya aljabar. Nah, ini apa ya? Monomial adalah ekspresi aljabar yang mengandung satu suku. For example, the first one is 5x, the second one is 3a kuadrat b atau 3a pangkat 2b. Terus ada konstanta. Jadi ada 7 saja namanya konstanta. Atau 5 juga dianggap juga monomial. Satu satu angka without variable it's called monomial. Oh, kita save nih. Yes. Berarti nomor satu 5x. 5 itu monomial atau 5x-nya yang monomial? Uh, 5x. Oke. 5x Oh. nya monomial kecuali ketika dia dipisahkan oleh satu operasi, dua operasi baik itu penjumlahan dan pengurangan, maka dia akan jadi binomial. Yang memisahkan, nah ini contohnya adalah kita bisa lihat binomial adalah ekspresi aljabar yang mengandung dua suku dan dipisahkan oleh satu operasi, baik itu tambah ataupun kurang. Mhm. So, the Oke. first example is X tambah 3X. Nah, di sini dikatakan binomial. Kenapa? Karena dia mengandung dua suku. Suku pertama Mhm. adalah X dan suku kedua adalah 3X. Dipisahkan oleh satu tanda operasi matematika, yaitu tanda tambah. How about the second? It's like 2A kurang B. The second one is a binomial Ya. and separated by minus as the operation.
And 2A is the, what is that? It's monomial? I don't know. It's binomial because separated by minus. Yes. And Hmm. 2A, I don't know, I forgot. It's like, two is a coefficient and variable. Yes. Ya, betul. Mengandung koefisien dan variabel. Yeah, and B is variable. It's like a 1B actually, but we don't have to mention one. It's B. Okay, okay. Oh, I And get it. oh, and number two and number three is like uh M pangkat dua is it's a what is that? I forgot. Binomial. Binomial. What? Sorry. Binomial. Yes, binomial. Binomial. Binomial karena ada dua suku yang dipisahkan oleh satu tanda operasi plus dan M M pangkat dua adalah variabel, Ya, koefisiennya satu dan ekspresi empat adalah aljabar. Hmm. ya Keep going, keep going. ya empat adalah empat M adalah suku suku kedua yang terdiri dari empat koefisiennya empat dan M-nya adalah variabelnya. Hey, you're really Hey, smart, kakak. Betul. amin. Kalau nama Yesus. Betul, betul. That's like, yeah, that's a good answer. Like, kakak benar-benar mengikuti materinya dan it's a good appreciation for you. Oke. Ini Poli ini pasti lebih dari dua nih. That's right. Karena poli-poli kan banyak tuh ceritanya. Ya, Ah, betul. mhm. Kok dia tidak mau lanjut lagi? Wait, wait. Nah, oke. Kakak sudah tahu. Lebih dari dua Yes. suku. Pi itu kan artinya dua, mono satu, poli banyak. Ya, Look at this. ada satu lagi namanya trinomial. Tapi saya tidak ini lagi, pasti sudah tiga suku kata ya. Makanya saya tidak Oh. cantumkan, saya langsung saja ke polinomial. Mhm. Kalau polinomial ya dia lebih dari dua suku. Ya look at this. Ini ada ya two examples. The first one is 3x kuadrat, 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3. So, Yeah. So Kasevni, I think the first example is the example of trinomial. yes, trinomial. That's right. Why you And say that? because it's three suku there. Tiga suku di Yes, sana. Hmm. you get it. Yeah. And in a second example could be more than three, so it's poly. It's already polynomial. Yes, Ada empat suku di sana. betul. Yeah. Jadi itu istilah matematikanya begitu. Kakak sudah dapat itu. Ya, oh sorry. Ya, betul sekali. Jadi ya, I think kakak sudah master di sini. Kita lanjut lagi. Eh, Yeah, this is the practice task. Wait, 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 wait. Saya zoom biar lebih ini. Okay. Number one is number polynomial. It's Yes. like binomial, and number two is mono mononomial. Monomial? Ya, monomial. Yeah, okay. And itu nomor tiga binomial, and number four is binomial. Yes. Oh my God. Sama. Jadi saya pikir kakak sudah ini ya, sudah good in this Saya part. sudah siap So, jadi ini saintis. saya dukung kakak. Amin. Wow, oke, apa ini? Yeah, and the next one is about suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Nah, ini apa ya? Basicnya untuk masuk menyelesaikan soal jabar.
Kalau yang tadi-tadi tuh apa ya? Kayak simbol dalam matematika untuk kita mengetahui tentang apa sih yang dibahas dalam aljabar itu. Let's talk about the basic one. So we continue to the next part is talk about ya suku sejenis. Nah, suku sejenis adalah suku-suku aljabar yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama, meskipun koefisiennya berbeda. Oh, ini saya tahu. Ini contohnya adalah Hmm? 2x tambah 4x jadinya 6x. Yes, you are Yeah. right. Yeah. Ih kakak, ini kita langsung saja kakak, karena kakak sudah master di sini toh. Kan Betul dia betul. pernah ingat pelajaran SMA. Yes. Ya, oke. Hmm. Ya. Jadi betul sekali yang seperti kakak katakan, kalau dia variabel dan pangkatnya sama, itu kita bisa jumlahkan seperti itu yang tadi bilang 2x tambah 4x sama dengan 6x. Tapi kalau misalnya berbeda soal dia bilang 2x tambah 4y itu tidak bisa dijumlahkan. Why? Why kita tidak bisa menjumlahkan karena variabelnya berbeda. Makanya di dalamnya ada suku sejenis. Sukunya tidak sejenis. Mhm. So, ya ini adalah saya pikir kakak sudah tahu itu. Kita lihat saja ini contoh yang suku sejenis, variabelnya yang pertama, variabelnya adalah X, variabelnya sama, derajatnya pun sama, sama-sama pangkat satu. Jadi 3X, meskipun tidak dituliskan bahwa pangkat satu itu apa ya, memang apa ya, aturan hukumnya sudah begitu. Jadi itu yang 3X saja, itu sudah selalu pangkat satu, Mhm. maka tidak dicantumkan. Nah, terus yang kedua itu ada negatif A pangkat 2B dan 7A pangkat 2B. What is, ya jika lihat dari yang nomor 2, what is the coefficient? Coefficient is 3 and the variable is x. Yes. And how about the number 2? Which Number one is the 2 is coefficient? minus 2 and the variables is Hmm, a pangkat 2b. yes. Ya, betul. How about the number 3? Number 3 is suku sejenisnya x y pangkat 2 dan koefisiennya yang pertama adalah setengah dan yang angka berikut koefisiennya minus 4. Ya, thank you. Welcome. You're smart. Dan ya, kalau yang ini kita bisa menjumlahkan. Kalau kita dikasih bilang, oh ini jumlahkan ini atau dikurangkan ini bisa dijumlahkan dan dikurangkan koefisien, nilai koefisiennya. Nah, wait. Apa itu Wow. suku-suku yang tidak sejenis? Itu suku-suku yang variabel berbeda dan pangkatnya berbeda. Ya. 1 3x dan 3x pangkat 2. Hmm. Ini tidak dikatakan bahwa dia tidak apa, bukan suku sejenis. Kenapa? Meskipun dia punya variabel yang sama-sama x, tapi derajatnya beda. Satunya Ya, pangkat satu, satunya pangkat 2. itu. Gotcha. Dan yang kedua itu Hmm? koefisien 4 tetap variabelnya berbeda karena itu x pangkat 1 dan x pangkat 2. Yes. Ya. Ah, Yay. yeah, you got it. And how about The next one, yes? uh, it's different, suku tidak sejenis karena itu A-nya pangkat 1 sedangkan yang the next one is A pangkat 2. Yes, betul sekali. How about the last number? It's different, it's X and Y. Ya. So it's, yeah, yeah. Okay, thank you. You got it. And yeah, why? Makanya why it's important because uh, suku yang sejenis bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Sedangkan suku yang tidak sejenis kita tidak bisa digabung. Jadi dia berdiri sendiri. Wow. Di sini ada 3 contoh. So, Oke. Satu A sejenis, satu B tidak sejenis, dua A sejenis, dua B tidak sejenis, tiga A sejenis, dan tiga B tidak sejenis. hey, Yeah. you got it. Yes. Thank you. You're doing a great job. How Thank you. about the next?
practice. Pandai suku tidak jenis. Oh, you can ask the Papa, okay? Because I'm still listening here. Okay, sorry. Um, uh, yang bukan sejenis ya. Yes. Well, 6M, 4M minus, oh, what does it mean? Daftar bawah lingkari atau sebutkan yang bukan suku sejenis. 6M, 4M, yang tidak sejenis adalah M pangkat 2. Yes, that's right. Yes, oke. Okay. You got it. Yeay. Terus yang berikutnya, I think A pangkat 2B dan AB pangkat 2. Ya, betul sekali kakak. You got Ya, it. oke. Oke. Sejauh ini, do you have any question? No. No, thank you. I think you Mungkin. understand about that. Ya, hanya mungkin nanti Kotong kan ini masalah ingat-ingat ya punya istilah, tapi saya istilahnya ada koefisien, ada variabel, sejenis, tidak sejenis, mono something, Mm. monominio, ya, and bi, and poly, and three. Yes. Ya, those things that I should remember, but at least prinsipnya beta tahu. Iya. Intinya prinsipnya tahu kakak supaya bisa menyelesaikan soalnya. Yes. Koefisien, variabel itu paling penting karena apa ya? Dalam menyelesaikan aljabar itu kan akan ditemukan dengan suku yang sejenis dan tidak sejenis. Nah, itu penting sekali untuk tahu itu. But I think the principle you know about that. Whew, all Ya, right. ini Whew. menentukan nilai dari suatu ekspresi aljabar. You can see the first one. Wait, diulang. Ya, number one is 3x tambah 2j. Sorry. Oh, 3x tambah 2. Berapa hasilnya? I know this one. Diketahui x-nya sama dengan 4. Oh iya, 3 kali 4 12 12 tambah 12 tambah 2 14. Ya, 12 tambah 4 that's right. 14. Uh, How about the second one? Oke, Number two. X sama 2, Y sama dengan 3. X sama dengan 2, berarti 2, 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, berarti 2 kali 27. Hmm. Oh my gosh. 2 kali 27 berapa ya? 27, 14, 54. Hmm. 54 tambah um, 2X berarti 4. 24, 28. Ah? No? No, karena 2 kali. yang suku pertama saja yang 2y Oh pangkat ya, 3 saja dia sudah 54. 54 ya? Wait. 3 kali, kalau Y pangkat 3 berarti Y kali Y kali Y, correct? Yes, that's right. Ini 3 kali 3 kali 3. Oh, 3, oh ya 27, sorry. 7. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Berarti 2 kali 27, 54, yes. Oke. Yes, 54. Berarti 54 tambah 4, 58. Yes, betul. Oke. You got it, kan? So, yang, yes. Oh, wow, this one is kind of confusing. 3X plus 2X sama dengan 7. Ini saya belum tentukan Oke. x ya. Misalkan x-nya sama dengan 2 saja. Oke. X sama dengan 2. Oh, oke. Berarti 2 kali 2, 4. 3 kali 4, 12. 12 tambah 4, 16. Nah, sama dengan 7 maksudnya? Oh, sorry. Ini seharusnya yang x-nya sama dengan 7. I forgot. Kemarin, sorry, sorry. Wait, wait. Oke. So, how about x-nya sama Oke, dengan 7? oke. X sama 7. Oke, berarti 7 kali 7, 49. Hmm. 3 kali 49, 3, 27. 3 kali 3, 9, 9, 10, 11. 100, 100, 119. Benar ya? 49 kali 3. 27, 7. 117. Ya kalau 7, 12, 12, 12, 13, 14, 147 ya. Ya, 147 tambah 14. ya. 14 berarti itu 11, 5, 6, 161.
Yes, thank you. Ya, Kebenaran, yeah. menghitung juga cepat sekali. I tried my best. Yes! Kakak ini jam Yeah, berapa? Wow, you're doing great job. Setengah 11 malam di Kupang, di Rote. yeah, that's right. But I just excited. Yeah. Wait, wait, wait. Kita lanjut lagi. Mhm. Ya, eh, kakak pernah dengar tentang, wait, pernah dengan persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel, persamaan linear tiga variabel. Beta lupa. Pernah dengar tapi lupa apa itu. Ya, eh, jadi di dalam aljabar itu apa ya? Untuk mau ketahui tentang persamaan linear satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel, basicnya yang tadi kita sudah pelajari. Em, Kenapa dikatakan persamaan linear? Persamaan linear, oke kita pahami dulu persamaan linear adalah persamaan aljabar di mana variabelnya berpangkat satu. Jadi ketika dia bilang persamaan linear satu variabel, oke berarti x dan y tadi itu pangkatnya cuma satu. Tapi dia bilang persamaan linear dua variabel, x dan y itu pangkatnya dua. Hmm. For example, 3x tambah 2y sama dengan nol. Nah, ini adalah contoh dari persamaan linear satu variabel. Tapi Hmm. kalau dia bilang persamaan linear dua variabel, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan nol. Pangkatnya ada dua. Dan persamaan linear tiga variabel, jadi dia bilang x 2x kuadrat dikurangi y ditambah z sama dengan nol. Ini adalah persamaan linear tiga variabel. It's confusing for me. Confusing? Mhm. Um, Oke. Oke, Ah, jadi persamaan, sorry kakak. linear ini bicara tentang pangkat. Linear itu apa? Berbicara tentang linear satu. Oke. Iya sih persamaan linear satu variabel. Ya, berbicara tentang ya aljabar itu yang kalau dia tergantung dia bilang persamaan linear satu variabel berarti satu variabelnya satu, dua variabel berarti variabelnya ada dua. Kalau dia bilang ada tiga variabel di dalamnya itu berarti persamaan linear tiga variabel. Oke. Kenapa kita belajar itu? Dia misalkannya begini. Contoh soal dibilang seorang anak membeli 3 pulpoin ditambah 4 buku harganya 10.000. Pertanyaannya harga satu buku itu berapa? Hmm. Itu penerapan dalam persamaan linear dua variabel itu. Jadi itu kayak mencari apa ya? Nilai variabel yang belum diketahui. Hmm. Do you get my point? Well, oke. Jadi kalau dua variabel persamaan linear persamaan linear persamaan aljabar di mana variabel itu bukan satu. Untuk mencari variabel yang belum diketahui berapa jumlahnya. Ya, Oke. Sekarang begini lagi. Persamaan linear satu variabel berarti itu x sama x. ya, Kalau dua variabel itu bisa saja x dan y. yes, X plus, oke. Tiga variabel berarti oke. Berarti dua x plus lima y minus one z is yes. three variable. Oke, Ya, oke. yang membedakan itu Sebentar. saja apa ya istilahnya di dalam matematika seperti itu. I think you get my point. So it's like ya, ya, cuman berbicara tentang apa? Lebih sederhananya berbicara tentang variabelnya saja. Oke. Mhm. Linear itu satu tadi katanya. eh Apa? Linear bukan satu sih, persamaan linear dua variabel, persamaan. Kayaknya bukan bukan satu, bukan berbicara tentang satu. Kita cari ya kak. Oh, what is it? Biar Ya. tidak membingungkan kita.
Apa itu linear? Kita cari bersama-sama. Okay. Garis lurus. Berupa garis lurus. Hmm. Oh iya ya, berupa garis lurus, linear. Jadi apa ya? Jadi di dalam ini nanti akan dikaitkan lagi dengan garis. Seperti yang tadi yang saya gambar, ada grafik, grafik, grafik. Yang mana, Kak? Di awalnya itu. Jadi kalau di dalam ini nanti akan dihubungkan dengan garis lurus. Garis grafik yang horizontal vertikal? Yes. Kayak apa ya? Persamaan garis lurus saja, linear ya. Satu. Oke. Iya ya, apa i satu ya? Apa di saya juga bingung sih. I forget about that. Okay, so just okay. Ya. Skip, skip it. It's okay. Yang saya ingat I, saja kalau bersamaan linear satu variabel itu variabelnya satu dan pangkat tertingginya satu. Kalau bersama linear dua variabel itu variabelnya dua dan pangkat tertingginya dua. oh, okay. Dan begitu pun juga dengan yang selanjutnya. Oke, may we continue? Yes, please. Ya, ya. Kita lanjut lagi ke yang bagian sini. Ini tentang menggabungkan suku-suku yang sejenis. I think you got it. So, Ya, suku sejenis pasti variabelnya yang sama. wait. Uh, lagi deh. Gitu aja. Itu lebih baik. So, kita menyederhanakan suku-suku yang sejenis yang pertanyaan pertama. 3x tambah 2x minus 5. So that's 5x Yes, minus 5. betul. So, how about the second one? It could be like 13y plus 25. Yes. And um, this one is Sorry, ini AB. pangkat ya. Pangkat 2. Oh, okay. X to Y. All right. Okay. So it's like kalau menggabungkan yang sejenis kita harus gabungkan dulu yang A pangkat 2B. Jadi Yes. itu 4 kurang 2. Jadi 2. Ya, Jadi bisa saja 2 A pangkat 2B plus AB kuadrat plus X kuadrat Y. tambah x kuadrat. Yeah, you got it. Yes. Ya, itu apa ya? Thank you. I think you understand about this, ada prinsip and ya, bisa lihat saja yang suku sejenis dijumlahkan. Kalau yang tidak, kita tidak bisa menjumlahkannya. Wow, distribusi rumus. Eh, ya, apa ya? Ini kayak tentang mendistribusikan ekspresi aljabar. Ada namanya distribusi. So, the formula is like this. A jadi di dalam kurung tambah BC sama dengan ini dikali masuk yang di dalam kurung A dikali B ditambah A dikali C. Makanya jadinya ini. Oh, So, oh, this one could be 2xy plus x kuadrat. yes, that's right. You got it. Yeah. Oh, bagaimana lagi sekali ya? Ya, benar. Oh, sorry, ini bukan ini. Sorry, saya salah. X kuadrat. Betul. Yeah. You're right. The number two is
That's wow. What was- is uh 3y2. Dikali masuk, 3 times 2. Is it, we cannot make it 6, right? Because that's not 2y. Oh, I don't know. Kita bisa kalikan. Ini karena apa? Di dalam kalinya itu dikalikan. Artinya yang ini kali. Oh, oke. Berarti bisa 6y. Yes, bisa 6Y. Oh, wow. Beta Dan pikir karena dia seperti koefisien tanpa variabel. Sen perlu ya, senap apa ya? itu kita bisa kalikan, Kak. Karena apa namanya? Yang dua ini dia tidak ada variabel. Jadi bisa dikalikan Bisa, sama bisa. koefisien tanpa variabel kalau dikalikan dengan Yang koefisien tanpa variabel konstanta, misalnya. ya dikalikan dengan konstanta itu kita bisa dikalikan karena apa ya? Di sini distribusi. Jadi Oh, oke, distribusi. A B tambah C ini artinya kalikan apa ya? Simbolnya dikali apa ya? Pokoknya dikalikan. Oke. Ini dikali Oke. pelang kali masuk ya. Jadi ini A kali A dikali B, jadi jadinya AB ditambah A dikalikan dengan yang dalam kurung jadinya AC. Jadi dia akan mengikuti juga. Jadi kalau sesuatu yang misalnya dia bilang 6x dikali dalam kurung 3y ditambah 2x. Jadi ini kita bisa operasikan, kita kali masuk 6x dikali 3y, 6 kali 3 18 xy ditambah 6 kali 2 12 x kuadrat. Oh, wow. This is new for me. Oke. Alright. Berarti 6 6y minus 9 y. Yes. Y, yes. Nah, yang kakak harus ingat adalah kalau dia dipisahkan dengan dalam kurung, itu artinya dikalikan. Kalau dia tanda operasinya, misalnya dia bilang 3x tambah 2y ditambah 5y misalnya. Nah, ini baru apa ya? Jumlahkan yang suku sejenis karena tidak ada tanda kurung di dalamnya. Okay. Oh, okay. Do you get the point? Yes. So, okay, another example. How about this one? It's like 5y tambah sorry, saya tulisannya tidak bagus, Kakak. It's okay. Is that 7 or 2? 7. All right, okay. So it could be like 5y plus 35x. Yes, that's right. Okay. Yeah, I think you got it. So, like, if you found tanda kurung, bahasa Inggrisnya apa ya? Tanda kurung itu pasti akan dikalikan. Ini antara apa? Nah, tujuannya apa? Sorry, ini saya sudah tulis di atasnya. Untuk menghilangkan tanda kurung, kita bisa ya menghilangkan tanda kurung untuk menyederhanakan atau menyusun ulang bentuk aljabar. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam. Nah, ini tadi apa? Distribusi. Tadi kita dapat rumusnya A, B tambah C. Jadi kita kali masuk, ini kali Mhm. masuk, jadinya sama dengan AB tambah AC. Nah, berbeda hal dengan ini. D kebalikannya namanya faktorisasi. Hmm. Jadi dia kalau dia bilang A tambah B tambah C, kita mau balikan kembali ke bentuk umum yang bentuk balik ke distribusi tadi. Ini Uh-huh. rumusnya ini. AB tambah AC, maka kita bisa buatnya seperti ini. Ya. Kebalikannya. Nah, Dan kalau Kak Sefni, kalau faktorisasi ini tidak bisa AB plus itu could be like A-nya harus sama dong. Karena AB plus AC. Tidak mm-mm. bisa AB plus
AB plus C D DC. It cannot be like that. Oh, it is depend on ininya. What do you mean? Oke, kita masuk saja ke contoh soalnya ya, Kak. Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada 6x tambah 9. Jadi untuk kita mau buat seperti yang tadi ini, A ditambah A dalam kurung B tambah C, kita harus memikirkan faktor dari 6 dan 9 ini. Wow. Jadi ini faktor dari 6 adalah 2 dan 3. Faktor dari 9, 3 dan 3. Oh my Jadi God. kita harus memikirkan dua angka yang dikalikan apa ya? Angka-angka yang dikalikan adalah hasilnya 6, dua angka yang dikalikan hasilnya adalah 9. Oh ya, cari faktorisasi. Dari faktorisasinya. Apa iya sih faktorisasinya ya? Oh, faktorisasi. Hai. So, faktorisasi itu kayak angka yang menghasilkan. Misalnya 12 itu faktorisasinya adalah 3 dan 4. Ya, 3 dan 4, tapi empatnya kan masih bisa diturunkan ya. 4, ini 2 2. Jadi faktorisasi dari 12 adalah 3 2 dan 2. Mhm. Mhm. Oh my goodness. So now, oke, kalau yang faktorisasi yang pakai kaki gitu beta paham. Hmm? Cuma sekarang yang 6x plus 9 sama dengan 3 dalam kurung 2x plus 3. Hmm? Oh, Jadi ini apa ya? Kita mencari dulu faktorisasi dari 6 dan 9 adalah 2 3. Terus ini ada 3 dan 3. Irisannya angka yang sama adalah 3. oh, irisan angka sama. Yes. Wow. Jadi kita lihat angka yang sama adalah 3. Jadi kita keluarkan di sini untuk mengalikan sesuatu yang jika dikalikan adalah 6. Yang kita kalikan dengan sesuatu 3 ini adalah 9. Do you get my point? Yes. Jadi angka yang sama adalah 3 berarti oke 6x tambah 9 sama dengan 3 kita keluarkan karena faktorisasinya angka yang sama adalah 3. Kita keluarkan, kita memikirkan 3 kali berapa yang hasilnya adalah 6. Mhm. Berarti 2x ya. Yes, 2x. Ditambah dikali 3 kali berapa yang hasilnya 9. Sudah pasti ya. 3, 2x plus 3. Wow. Oke. So, 5y plus 15. Berarti turunan 5 itu tidak ada. Maksudnya, Hmm. turunan 15 3 kali 5. Yes. Jadi 5y plus 5 kali 3 plus 3. Nah, 5 kali 3, 15. Oke. Do you Coba get? dia bikin soal lain ya, faktorisasi ya. Misalnya, boleh ya? Boleh, boleh. Kakak yang kasih tahu. Oke. Coba, beta, beta hanya coba karang-karang gitu soal. Misalnya, um, 12x 12x tambah 24 misalnya. Ya, Berarti 12 itu kan 4 kali 3 dan oke 2 kali 3. Bisa. eh 12 2 kali 6. Oke. Jadi 2 6 2 kali 3. Terus kalau 24 itu eh 7 kali 8. 7 kali 8, 8 kali 3. Benar ya? 8 kali 3 Ya, 8 24 ya? kali 3 bisa. 8 kali 3, 8 kali 3 terus ini 8 itu 2 kali 4, 4 2 kali 2. Berarti irisannya 2. Kalau mau 2 juga boleh. Misalnya kita pasang di sini 2. Berarti, 2 kali 6x ya, plus 12. betul. Uh, You get it? eh, eh. Atau coba kita buktikan kembali ya. Kita balikan kembali. 2 kali 6x sama dengan 12x. 2 kali 12 sama dengan 24. 4. Yep. Oke. Hasilnya sama, cuman kayak bentuknya saja yang beda, tapi sebenarnya hasilnya sama. Kenapa ambil irisannya 2? Karena 2 yang paling banyak keluar kah? Bukan Eh, 3?
Tergantung kita, bisa dua, bisa enam juga bisa, bisa tiga juga bisa, ya tiga juga bisa. Jadi yang Oh, sekiranya apa ya, kita keluar satu yang dikalikan dengan sesuatu angka itu yang hasilnya di depannya. Apa ya bahasanya? Apa sih? okay, okay, I got it. All right. Oh my gosh, ini saya sudah tunggu ya. Ini bisa hapus ya, Kak? Iya saya kok bisa hapus ya? Mana ya tulisan mana ya? Oke, faktorkan 10x plus 5, 15. Berarti 10x itu 5 saja. 5, kita ambil 5 yang sama. 5 Hmm? kali 2x plus 3. Yes, you doing Yeay, great. yeah. Terus kalau 14a minus 7, eh 7. 14 itu ambil 2 saja. Ah, Oke, no, no. boleh ambil 7. dua. Karena itu 7 kali 1, Kak. Berarti I think kita cuma bisa pakai 2. Kita pakai 7. Oh ya, tujuh betul betul. Ya. 7 tambah 2a minus 1. Betul, yeay. Eh. Terus kalau 4x kuadrat plus 8x. Nah ini dia nih. Kurang ngerti lagi nih. Oke. Em, ini 22, 8, 24, 22. Oke, 2 berarti. Oke. 2 dalam kurung 2x kuadrat plus 4x. Yeay. Oke. Terus 9x ya plus 3x itu could be 3. Ambil 3 berarti 3 dikalikan 3xy plus x. Hmm? Yes. Yes. Terus ax, ay could be like a dikalikan x plus y. Yeay. Cepat saja. You're really smart. Yang bagian ini kakak ini kan bisa Bisa, ikut. ya, ya. Berarti beta ingat dia harus ambil dia punya angka yang sama. Iya. Bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama persamaan kuadrat sama dengan nol. Oh, nol apa o ya? Oh, nol. Sorry, nol. Oke, bentuk umum ax plus bx plus c sama dengan nol. Nah, apa ya di dalam aljabar itu ada namanya persamaan kuadrat. So, if you want to continue to kalkulus diferensial, harus bisa memahami ini ada namanya persamaan kuadrat juga. Jadi persamaan kuadrat itu bentuknya ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Contohnya seperti ini, x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Wait. Jadi apa ya? Ini kita mencari nilai x dari apa ya? Dari persamaan ini x kuadrat ini. Kita bisa yang tadi yang faktorisasi tadi dia akan jadinya x tambah 2 ditambah x dalam kurung x tambah 2 dikali dalam kurung x tambah 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan minus 2 dan X sama dengan Oke. 3. Nah, ini dapat dari mana? Coba kita uji kembali. Dia seperti yang tadi juga kita membuat memikirkan faktorisasi dari ya ini yang angka ada 5 ada dan 6 supaya yang kita kalikan hasilnya kembali ke sini. Oke. Ini di sini X tambah 2, X tambah 3 sama dengan 0. Jadi kita kali silang, ini dikali ini sama dengan X kuadrat, kemudian X dikali 3 ditambah 3X, kita kali lagi yang bagian sini, 2 dikali X sama dengan 2X, kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X kuadrat. Ini sejenis, variabelnya sejenis, maka dia jadinya 5x ditambah 6 sama dengan 0. Wow.
Bentar. Oh ini contohnya. Kenapa? Ini hapusnya bagaimana ya Kak? Hapus. Um, ada pilihan di situ biasanya. No. Oh ya, udah. Jadi ini apa ya? Faktorisasi. Ini ada contoh. Jadi kita soalnya kalau yang tadi dia kayak sederhana, dia cuman 5x tambah sorry. Misalnya 5x tambah 2y, 2x tambah 1, dia sesederhana itu tinggal kita kali silang, kali masuk. Kalau ini dia sudah apa ya? Dia sudah banyak persamaannya. Dia sudah banyak variabel. Di sini ada dua, sorry, tetap satu variabel, cuman pangkatnya ada pangkat 2 dan ada pangkat 1. Dan cara menyelesaikannya ini ada tiga cara. Yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua dengan rumus kuadrat, namanya rumus ABC, kemudian melengkapi kuadrat. Tapi menurut saya yang metode yang pertama dan kedua ini ribet karena harus menghafal rumus. Kalau yang paling gampang adalah yang nomor satu ini, faktorisasi. Tinggal kita mencari faktorisasinya ini dan kita apa ya, membuat faktorisasinya seperti ini. Eh, Mhm. kes- Kita kasih contoh yang nomor satu. Nah, caranya untuk mengerjakan misalnya dibilang bentuk umum dari persamaan kuadrat ini ada x kuadrat tambah 5x tambah 6. Jadi triknya itu kita memikirkan satu angka yang jika dikalikan hasilnya 6, nilai akhir yang bagian C ini, kita memikirkan satu angka yang jika dikalikan adalah hasilnya C, hasilnya 6. Terus kita yang bagian yang salah satu angkanya itu kita memikirkan salah satu dua angka yang jika dijumlahkan adalah 5 dan jika dikalikan adalah 6. Hmm. Wah, Do you get the point? well, I think so. It is like factorization, so it's the Ya, same principle. Um, but uh, kenapa rumus kuadrat sama melengkapi kuadrat banyak rumus ya? Kata Kak Sevi. ya ini nanti kalau kita mau menyelesaikan soal yang seperti tadi, kita menggunakan yang persamaan kuadrat, yang rumus kuadrat, ini menggunakan rumusnya sangat panjang, Kak. Dan Oh, langkah-langkahnya sangat panjang dan menurut saya itu makan waktu banyak. makan Karena waktu. kalau ini rumusnya, Kak. Oh my gosh, makan waktu ya. Kak Sevi bilang makan waktu tadi ya. Ya, membutuhkan Oh, waktu, apa ya bahasanya? Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kita memikirkan jawabannya. Nah, ini yang ketiganya juga, soal yang melengkapi kuadrat ini. Jadi ada berapa langkah ini? Jadi apa ya? Menurut beta, kita harus memahami beberapa langkah dulu untuk bisa mencari nilai X-nya. oke. Oke, save nih. Ya, Kakak? Beta kayaknya masih ada efek-efek jet lag ini mas. Beta super sekarang. Oh ya, siap, Kakak. Berarti sampai sini ya, Kak? Mungkin kotong sampai sini dulu. Um, tapi beta perlu fokus lagi untuk kembali. Yang ini agak mulai berat dan beta pas dalam kondisi ngantuk. Oke. Tapi Oh, Kakak, ya, saya appreciate Kakak. Kakak bisa mengikutinya overall really, really good, really smart. Meskipun jet lag dan jam 11 malam, Kakak itu kayak saya berbau luar biasa, Kakak. Betul, sama Mami itu, Kak. thank you for saying that. Ini kayak bensin. Saya nih ngomong gitu seperti bensin supaya beta siap-siap buat next. Yang matematika yang aneh-aneh. Kadang-kadang ya dia harus ke kiri ke kanan dan dia begini begini. Oh my gosh. Jadi beta beta pikir ada saatnya yang sulit. Jadi yang basic beta harus cepat-cepat mengerti. Beta pikir begitu. Tapi basic ini memang kakak Dicegah kakak smart juga. Maksudnya yang as long as I treat it based on my experience, kakak salah satu yang cepat juga in understand amin. the materials. Ya, Thank you.